Sedangkan yang di A, terjadi perbedaan pengelompokan dari masing-masing pewawancara. Berarti bisa kalian lihat mana hasil wawancara yang menghasilkan variasi dan yang tidak. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mengestimasi besarnya varians dari pewawancara. Cara yang pertama, perhatikan gambar dan juga persamaan yang ada di sebelah kanannya. Cara yang pertama, di sini kita menganggap hanya ada satu indeks yaitu I, di mana I itu adalah 1 sampai N, ya. Jadi N-nya ini adalah banyaknya observasi, ya, gabungan dari semua pewawancara. Kemudian YI ini adalah nilai observasinya. Kemudian mu yang merupakan pusat dari lingkaran itu merupakan nilai parameter. Perhatikan untuk yang A bisa dilihat bahwa ada error, ya, atau bisa disebut sebagai deviasi antara nilai observasi dengan parameter pada titik tertentu yang ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, jadi di sini dalam persamaan bahwa Y ini atau nilai observasi bisa dinyatakan sebagai fungsi dari nilai parameter dan juga deviasi antara nilai observasi, ya, yaitu YI dengan parameternya. Nah, cara kedua dibuat dua indeks, artinya observasi ini dibedakan antara wawancara A, B, C, D, dan E. Sehingga muncullah notasi J. Ya. Nah, kemudian ada juga notasi K yang menyatakan banyaknya responden yang menjadi tugas dari pewawancara. Nah, di sini deviasi tadi itu dipartisi menjadi B, J, dan epsilon JK. Penjelasannya bisa dilihat di tabel di bawahnya. Nah, di sini di mana, ya, YJK ini, ya, itu merupakan nilai observasi dari pewawancara ke J untuk responden yang ke K. Nah, jadi di sini nanti diperhitungkan pusat dari masing-masing atau pusat hasil wawancara dari masing-masing pewawancara. Di bagian kanan bawah ada keterangan di mana kotak ini, ya, kotak bisa kalian perhatikan di gambar ada warna kotak di setiap hasil wawancara masing-masing pewawancara. Nah, itu disimbolkan dengan BJ. Nah, kenapa bisa disimbolkan dengan BJ? Karena di sini kalau kita buat koordinat, mu ini adalah titik koordinat 0,0. Sehingga nanti BJ ini adalah jarak, ya. Perhatikan di sini BJ adalah jarak antara titik parameter dengan titik hasil estimasi atau rata-rata estimasi dari setiap pewawancara. Nah, sedangkan yang simbol notasi lingkaran hitam, ya, atau bulatan hitam itu adalah menunjukkan hasil observasi. Perhatikan di sini untuk lebih memahami ada contohnya, ya. Misalkan diketahui rata-rata harga segmen lahan di suatu daerah adalah $5.100 per hektar. Kemudian dilakukan suatu survei untuk mengestimasi harga segmen lahan tersebut. Nah, di dalam survei tersebut
dilibatkan atau digunakan 5 pewawancara. Nah, kemudian diketahui ternyata masing-masing pewawancara memperoleh hasil estimasi yang bersifat bias positif, yaitu sebesar 500 per hektar. Nah, 500 per hektar ini perhatikan di tabel 52 ini, itu adalah BJ. Artinya bahwa selisih nilai parameter dengan nilai estimasi dari setiap pewawancara itu sama, yaitu 500. Nah, kemudian ya, ada rata-rata harga segmen lahan hasil kelima pewawancara. Jadi tadi ada biasnya diketahui, kemudian ada hasil estimasinya. Nah, ternyata menghasilkan estimasi yang berbeda-beda. Nah, di sini ya bisa diketahui error untuk semua pewawancara. Karena kita tadi ketahui bahwa nilai parameternya adalah 5.100. Maka bisa dihitung epsilon CK-nya. Nah, kemudian contoh berikutnya, kalau tadi bias setiap pewawancara itu sama, 500 per hektar. Nah, sekarang contoh kedua, bias untuk setiap pewawancara itu berbeda. Jadi atau bervariasi. Misalnya yang pertama dalam 430, 445 dan seterusnya. Sehingga varians dari bias ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang ada di layar ya. Nah, di sini dihasilkan bahwa varians akibat bias yang diciptakan oleh pewawancara diperolehlah sebesar 154,150. Nah, kemudian misalkan diketahui bahwa ya variance within dari setiap interviewer itu adalah sebesar 935.000. Maka di sini bisa dihitung yang namanya intra-interviewer correlation. Jadi rho ini yang di persamaan 53, ini adalah intra-interviewer correlation coefficient. Kalian mungkin masih ingat di dalam penghitungan varian cluster ya, bahwa varian cluster itu merupakan penjumlahan dari varian within dan varian between. Nah, ini sama ya. Sama konsepnya dengan ketika kita menggunakan sampling clustering ya, atau sampling secara cluster. Di sini ya, nilai dari rho ini akan menunjukkan besarnya varians dari interviewer ya, atau rasio dari varians antar interviewer terhadap varians total. Nah, kalau nilai rho ini sama dengan 0, berarti tidak terjadi variasi antar interviewer atau antar pewawancara. Nah, semakin besar nilai rho, berarti semakin besar variasi bias dari pewawancara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan nilai rho? Nah, perhatikan gambar 51A dan B yang tadi itu ya. Nah, pada gambar tersebut bisa terlihat bahwa varians total dari 51A lebih besar dibanding 51B. Akibatnya, jadi varians total dari gambar 51A itu lebih besar dibanding 51B, itu akibat adanya variasi dari bias sistematik yang disebabkan oleh pewawancara.
Variabilitas wawancara meningkatkan varian total dari estimasi. Nah, hal ini sudah ditunjukkan di dalam KIS ya tahun 1962 bahwa besarnya kenaikan varians ini terkait dengan design effect for interviewer. Nah, yang dilambangkan dengan persamaan 54 ini. Di mana M ini adalah banyaknya responden untuk setiap pewawancara. Lalu nilai DEF ya, DEF ini dikurang 1 atau M dikurang 1 kemudian dikali rho. Ini menggambarkan peningkatan varians dari hasil estimasi rata-rata, total ataupun proporsi yang diakibatkan adanya variabilitas dari pewawancara. Nah, di sini berarti ya bahwa interviewer design effect atau DEF ini adalah merupakan ukuran peningkatan varians dari rata-rata yang dihitung menggunakan simple random sampel ya akibat adanya variasi pewawancara. Nah, misalnya contohnya DEF sama dengan 1 berarti ini mengindikasikan tidak ada peningkatan varian. Sedangkan kalau DEF sama dengan 2 berarti varians meningkat 100%. Nah, contoh. Di sini ada contoh misalnya ada nilai rho ya, jadi ada koefisien korelasi antar pewawancara ya, antar bias pewawancara itu sebesar 0,142 dan seorang pewawancara rata-rata mewawancarai 50 responden, berarti di sini M-nya adalah 50, maka kita bisa menghitung nilai DEF-nya. Nah, diperoleh nilai DEF itu 7,96. Berarti dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa akibat pengaruh pada respon survei, varian dari means ya, mean karakteristik yang diteliti itu akan memiliki yang memiliki rho sebesar 0,142 akan meningkat hampir 7 kali lipat. Jadi akibat pengaruh pada respon survei ya, varian dari mean pewawancara ini ya, karena memiliki rho atau adanya variasi bias antar pewawancara, ini menyebabkan peningkatan varian sebesar hampir 7 kali lipat. Nah, ini adalah peningkatan yang luar biasa dalam varians. Terutama mengingat koefisien korelasinya itu sangat kecil, 0,142. Nah, di sini ya, ini merupakan relatif ya. Rho sama dengan 0,1 atau lebih besar lagi ya, itu bisa menyebabkan peningkatan varian. Ya, walaupun di dalam faktanya biasanya rho ini ada di sekitar 0,0 sampai 0,05. Nah, ini sudah 0,142. Bisa dilihat di gambar ini bagaimana pengaruh dari korelasi antar pewawancara ini ya, kemudian banyaknya beban responden yang harus diwawancara oleh setiap pewawancara, ini akan bisa meningkatkan ya varians. Ini bisa dilihat dari sudut ya, dari slope-nya, mulai dari M yang 10, 25, 50 dan seterusnya. Nah, berarti di sini harus diperhatikan bagaimana kita memberikan tugas kepada pewawancara berkaitan dengan banyaknya responden yang harus diwawancarai. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap hasil wawancara. Kemudian di sini berarti kita bisa menentukan berapa jumlah sampel yang efektif untuk setiap item. Ingat, untuk setiap item, idealnya itu untuk
setiap item. Ya, walaupun pada kenyataannya sulit diterapkan ya. Karena di BPS pun misalnya survei Susena, Sakernas, mungkin kalau Sakernas masih ya. Dia hanya satu karakteristik atau suatu topik mengenai tenaga kerja. Tapi ketika Susenas, survei tersebut sudah begitu kompleks. Jadi idealnya sampel size itu dilihat berdasarkan item, tapi tentu ini tidak mudah dan memerlukan biaya yang banyak. Ya. Nah di sini ya, jadi DEF itu bisa diperhitungkan dalam menentukan ukuran sampel yang efektif. Perhatikan ini adalah contoh yang diakibatkan atau contoh dari suatu survei ya, di mana telah dilakukan penghitungan korelasi antar pewawancara. Sini dilihat ya, ada studi tentang blue collar worker ya. Ini adalah face to face, jadi ada dua nanti, ada face to face, ada yang telepon. Nah, perhatikan di sini. Rata-rata yang menggunakan survei face to face ya, row-nya itu adalah 0,0312. Nah, kemudian berikutnya yang menggunakan telepon ternyata 0,009. Nah, ini bisa kalian cari atau kalian renungkan kira-kira apa penyebabnya bahwa nilai row ya, nilai korelasi antar interviewer itu lebih kecil ketika menggunakan telepon dibanding dengan face to face. Nah, mari kita lihat bagaimana error dari seorang interviewer itu bisa muncul ya. Tentu bukan hanya dipengaruhi oleh si interviewernya sendiri, tetapi juga faktor lainnya. Ya, yang pertama tentu saja si interviewer itu sendiri berkaitan dengan karakteristik dan sebagainya dari si interviewer. Kemudian dari responden juga berkaitan dengan karakteristik dan faktor lainnya. Kemudian kondisi survei dan juga kuesioner. Keempat faktor ini akan mempengaruhi error yang dimunculkan atau disebabkan oleh si pewawancara. Nah, di sini kita akan bahas ya, misalnya berkaitan karakteristik demografi, kemudian harapan ya, ekspektasi dari si interviewer, dan juga efek karena terjadinya non-respon. Nah, berkaitan dengan karakteristik ya dari si interviewer dan juga responden, bisa dilihat di sini bahwa pewawancara dengan pengalaman yang lebih banyak akan cenderung mencapai tingkat kerjasama yang lebih tinggi daripada mereka yang kurang berpengalaman. Kemudian, pewawancara yang yakin dengan kemampuannya untuk mendapatkan kerjasama cenderung mendapat tingkat kerjasama yang lebih tinggi. Jadi, kepercayaan dirinya akan kemampuan membujuk responden untuk berpartisipasi. Nah, standarisasi dalam melakukan pengantar survei ya, terutama untuk wawancara via telepon, itu tidak efektif. Kenapa? Karena ketika menggunakan telepon, waktu itu sangat terbatas. Kemudian, banyak bukti di dalam literatur menunjukkan bahwa penyebab utama akibat adanya variabilitas wawancara bukan karena pewawancara itu sendiri. Namun, bisa disebabkan karena desain kuesioner, pertanyaan survei,
dan petunjuk atau pedoman pengisian kuesioner. Nilai RO yang rendah berarti di sini ya, biasanya nilai RO yang rendah ini terjadi pada pertanyaan tentang karakteristik demografi dan informasi faktual lainnya yang didefinisikan dengan baik dan mudah diakses oleh responden. Ya, pertanyaan yang bersifat faktual. Nah, sedangkan nilai RO yang lebih tinggi, nah biasanya ini terjadi pada pertanyaan tentang sikap dan pendapat, kemudian pertanyaan terbuka, pertanyaan sensitif dan emosional. Dan juga item sulit yang memerlukan klarifikasi dan probing. Ya, di sini namun temuan ini kurang konsisten. Nanti kita buktikan apakah ini konsisten atau tidak. Nah, kemudian berkaitan dengan settingan survei ya, atau bagaimana survei itu diatur gitu ya. Nah, wawancara dengan pelatihan minimal bisa menangani aspek interpersonal biasanya. Sedangkan yang banyak pelatihan itu orientasinya pada tugas. Tetapi di sini ternyata banyak pelatihan ini itu juga bisa menjadi kontraproduktif. Ya, jadi di sini terlalu banyak ini juga bervariasi pada setiap survei. Mana yang dikatakan terlalu banyak pelatihan. Nah, di sini bisa dilihat ya pengaruh atau efek dari lamanya pelatihan dan juga performa dari si interviewer. Nah, di sini ada yang pelatihan cuma setengah hari, 2 hari, 5 hari, dan 10 hari. Bisa diperhatikan di sini terjadi perbedaan ya. Misalnya di sini adalah banyaknya kasusnya ya. Nah, ini persen ini ya. Nah, di sini reading question as what artinya apa? Bahwa pertanyaan itu benar-benar dibacakan sesuai dengan kata-katanya. Kemudian probing untuk pertanyaan tertutup, kemudian probing untuk pertanyaan terbuka, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya, kebiasaan-kebiasaan dari seorang pewawancara. Nah, di sini adalah latihannya. Bisa dilihat di sini bahwa semakin lama pelatihan, ya angkanya ini semakin membesar, meningkat, atau juga ada yang tidak ya. Ini bisa tidak selalu menunjukkan tren meningkat, tapi berbeda-beda. Nah, ini artinya memang lamanya pelatihan itu atau seringnya waktu pelatihan itu menjadi seperti tadi dijelaskan ya, terlalu banyak ini menjadi bervariasi pada setiap survei. Nah, untuk mendapatkan atau mengurangi atau mereduksi variabilitas antara pewawancara, perlu dilakukan strategi. Yang pertama tentu merekrut pewawancara yang menunjukkan kemampuan interpersonal, kekuatan persuasif, dan kemampuan organisasi yang baik. Kemudian, pewawancara tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik sampel dan tugas yang akan dilaksanakan dan juga topik survei. Nah, ini tentu ya, misalnya kalau di BPS, survei SDKI itu ya, nah itu sangat diperhatikan mengenai karakteristik dari si pewawancaranya. Karena banyak pertanyaan yang sifatnya sensitif dan berkaitan dengan wanita pernah kawin. Kemudian jika memungkinkan, gunakan pewawancara yang berpengalaman. Ini menjadi penting, kita sudah bahas kemarin ya. Pertama, yang berpengalaman ini juga bisa meningkatkan respon. Selain itu juga mereka yang berpengalaman biasanya sudah menguasai konsep. Kemudian juga mengutamakan pewawancara yang
mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dan mempunyai sikap positif terhadap penelitian. Pelatihan tentu saja sangat diperlukan untuk menstandarkan konsep dan tujuan. Artinya menyamakan persepsi berkaitan dengan konsep dan tujuan di balik pertanyaan survei, serta bagaimana mekanisme dari wawancara. Nah, yang tidak kalah penting adalah selalu memantau kinerja dari pewawancara. Ada 4 area kunci ya untuk mengukur ya performance yang bisa digunakan untuk mengevaluasi performance dari pewawancara. Pertama adalah mendeteksi atau deteksi dan pencegahan pemalsuan informasi. Dan yang kedua, kepatuhan terhadap pedoman wawancara yang sudah ditetapkan. Kemudian bisa juga dievaluasi kinerja tugas yang bersifat non-interviewer atau non-wawancara. Artinya tidak berkaitan dengan wawancara, tapi kegiatan administrasi. Ya, contohnya misalnya ya mencatat target dan sebagainya, kemudian kesalahan apa yang misalnya sudah dilakukan, kemudian dia perbaiki dan sebagainya. Nah, kemudian identifikasi masalah dalam wawancara langsung menggunakan kuesioner. Jadi bisa menggunakan pengamat atau pengawas ya untuk menilai dalam rangka mengidentifikasi masalah dalam wawancara langsung. Nah, ini kegiatan administrasi yang ketiga banyak ya. Kalau misalnya janji dengan responden misalnya, itu kan kegiatan administrasi ya. Misalnya kapan harus dikunjungi, dia jadi punya catatan. Nah, itu hanya contohnya saja dan banyak lagi kegiatan administrasi lainnya. Nah, ini adalah matriks ya antara metode evaluasi dan key performance area atau area yang bisa digunakan untuk menilai performan dari si pewawancara. Perhatikan di sini kalau yang titik hitamnya lebih besar, berarti ini merupakan tujuan yang utama dilakukannya metode evaluasi. Sedangkan kalau yang kecil itu adalah tujuan yang berikutnya. Nah, di sini contohnya evaluasi metode ya. Kalau ingin digunakan untuk mengecek pemalsuan ya, mendeteksi terjadi pemalsuan itu melakukan re-interview atau melakukan verifikasi dan sebagainya. Nah, ini perhatikan matriks ini. Jadi, tidak semua metode evaluasi ini bisa digunakan untuk mendeteksi ya atau menilai performance atau kinerja dari si pewawancara. Oke, sudah disimak ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Dimas, mau tanya? Ya. Itu kan tadi ada yang pencegahan apa itu pencegahan Pemalsuan dan sebagainya. Ya, itu kalau misalkan Ibu, kita kan jadi akan koordinator tim gitu ya Bu. Ya. Lalu, kalau ada yang pemalsuan itu gimana sih Bu? Kalau misalkan udah hasil dari survei itu ada yang tahu kita dikasih gimana caranya Bu? Oke, saya punya pengalaman ya. Jadi yaitu saya melakukan dengan re-interview. Jadi waktu SP 2010, kebetulan saya terlibat banyak pada waktu SP 2010 ya, mulai dari awal gitu ya sampai ke evaluasi
hasil lapangan, kemudian sampai juga ke analisis. Nah, pada waktu itu saya pernah ditugaskan untuk mengecek mengenai kualitas hasil lapangan. Jadi pada akhir pencacahan kami ya, termasuk saya itu dikirim ke beberapa daerah, ke pusat pengolahan data. Kemudian kami melakukan pengecekan. Jadi pada waktu itu saya ke suatu provinsi. Nah, di sana saya mengecek beberapa dokumen. Jadi pada waktu itu menggunakan scanner ya, jadi ada box-boxnya. Nah, kemudian secara random saya mengambil satu box, saya cek isinya satu persatu gitu ya. Saya cek isi satu persatu, kemudian ada kecurigaan dalam diri saya terkait dengan pengisian. Nanti kalian kalau sudah sering berinteraksi dengan data ya, kalian insya Allah kan punya sense terhadap data ya. Bagaimana data ini kok kayaknya meragukan gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu saya yang pertama kali saya lihat adalah nama. Kenapa nama di provinsi ini kok aneh-aneh ya, kayak nama di sinetron gitu. Jadi beneran waktu itu ya, kok namanya kayak nama di sinetron ya gitu. Apa iya gitu kan, tanda tanya kan. Nama. Nah, kemudian saya melihat banyak bekas hapusan di kuesioner tersebut ya. Jadi hapus itu kan kelihatan ya kertas bersih dengan yang sering dihapus. Ini kan bisa mengindikasikan ada apa ya? Ada keraguan, oh tadi kayaknya ini ganti gitu kan ya. Nah, dua. Nah, kemudian saya melihat ngelihat tanggal lahir tuh kayaknya kok nggak random ya gitu. Jadi saya ngelihat tanggal lahir setiap anggota rumah tangga seperti nggak random gitu, seperti berpola. Itulah ya, akhirnya waktu itu kan baru indikasi ya, melihat dokumen. Akhirnya saya minta antar ke lokasi, ke blok sensus. Nah, pada waktu itu saya mendatangi blok sensus tersebut, kemudian saya berusaha tidak mengganggu responden ya, artinya gini, saya hanya mendatangi yang pintunya terbuka gitu ya, kan mudah diakses kalau terbuka ya. Nah, alhamdulillah memang udah diakses, jadi saya datang ke beberapa rumah, satu rumah, saya tanya siapa kepala rumah tangganya, kemudian istrinya, anak-anaknya berapa, namanya siapa aja. Rumah tangga pertama langsung dapat. Terjadi perbedaan nama. Ya, terjadi perbedaan nama. Oke, tapi satu kan nggak cukup untuk membuktikan ya. Udah satu ya. Terus nama anak bapak siapa aja gitu kan. Terus saya langsung ketemu dengan kepala rumah tangga. Si A, si B gitu. Oh, beda udah. Kalau bapak dengan nama ini kenal gitu kan, saya tanyakan namanya yang ada di kuesioner. Oh, nggak kenal itu ya. Nah, itu rumah tangga pertama. Kemudian rumah tangga kedua. Saya cek lagi kan. Saya cek hasilnya sama. Hanya sama nama kepala rumah tangganya. Tapi ada istri yang beda, ada anaknya yang beda. Sampai berapa gitu, kalau nggak salah 3 apa 4 ya. Ada saya simpulkan bahwa terjadi pemalsuan data. Nah, akhirnya kami berdiskusi gitu kan, yang menginformasikan kepada BPS daerah ya, dalam hal ini kabupaten pada waktu itu, temuan saya. Kemudian akhirnya dipanggillah KSK-nya, kemudian juga mitra. Jadi yang melaksanakan banyakkan mitra kan ya, karena itu sensus penduduk besar. Lalu ya saya artinya nggak marah ya, kan harus mengerti dulu apa permasalahannya ya. Tapi pada waktu itu sempat ini ya, KSK-nya tuh marah ke saya gitu kan. Saya bilang, jadi pertama kali tuh mitranya saya tanya gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya coba Bapak tanya aja ke mitra Bapak, apakah saya memarahi dia gitu kan ya. Akhirnya diketahui ya bahwa kenapa melakukan pemalsuan data seperti ini gitu kan. Akhirnya ternyata masalahnya adalah beban kerja. Jadi kan satuannya blok sensus ya. Nah, blok sensus ini memang secara teori gitu ya, muatannya sekian sekian. Tapi ketika realnya ya kan namanya perkiraan pasti ada ininya ya, ada errornya. Ternyata
si PCL ini ya, mitra ini mendapat blok status yang muatannya begitu banyak, 200 lebih rumah tangganya. Nah, harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, kan waktunya sama ya. Nah, karena dikejar-kejar oleh waktu, deadline gitu ya, akhirnya dia melakukan itu. Nah, kan dari sini kita ambil pelajaran ya, bahwa seperti materi kita tadi kan ya, yang sudah saya jelaskan, bahwa kita harus memperhatikan beban responden. Beban pewawancara, beban si pewawancara. Jadi itu bisa menyebabkan error. Jadi bagaimana supaya meminimalkan error itu, beban dari si pewawancara itu harus diperhatikan, berapa yang harus dia wawancarai. Nah, itu Dimas, itu melalui re-interview. Yang paling itu adalah re-interview. Nah, biasanya PES ya, itu kan melalui re-interview. Nah, ya, post enumeration survey itu saya juga pernah mengalami beberapa kali gitu ya. Nah, itu melalui re-interview. Tapi biasanya kalau PES itu enggak semua variabel. Ya sebetulnya juga waktu saya ngecek itu enggak semua variabel, hanya random saja gitu, cuma ada kecurigaan aja. Nah, itu Dimas caranya. Aku masih Bu. Ya, ada lagi? Ya, jadi ya ini ya beban ya. Kalau kalian melihat kuesioner Susenas yang begitu banyak juga ya, ya nanti inilah kalian bisa berpendapat dan merenungkan ya, apakah kira-kira beban responden terkait kuesioner Susenas itu lumayan berat atau tidak gitu ya, baik dari segi responden maupun dari pewawancara. Saya juga bingung dengan Susenas ya. Artinya gini, namanya core itu kan harusnya nggak terlalu banyak ya, tapi semakin lama core itu semakin menggemuk ininya apa cakupan. Saya kan dari tahun 92 ya mengenal Susenas gitu ya. Jadi semakin kesini semakin gemuk gitu loh. Bentuk apa pertanyaan dan sebagainya itu mempengaruhi hasil. Nah itu ya. Jadi saya tuh mulai dari pencaca, ngedit, nge-entry itu saya udah ngerasain. Nah itu ada lagi pertanyaan? Ya, ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kalian nanti ketika bekerja gitu ya. Oke, kalau tidak ada, kita lakukan ya semacam simulasi lah ya, wawancara. Ya, di sini nanti bisa kalian ambil kesimpulan dari hasil nanti wawancara ini ya. Bagaimana error wawancara dan proses wawancara. Nah, saya share screen dulu. SK2. Responden, oh ini dulu. Saya. Ya ini ya tugas responsi kita nanti. Nah, ini responden. Nah, silakan ini responden itu nomor 1 sampai nomor 10 ini dari presensi di Sipadu ya. Sudah bisa dilihat masing-masing siapa yang jadi responden, coba sudah ya? Siska, Raffi dan sebagainya. Sudah masing-masing catat ya, responden, kemudian roomnya dari room 1 sampai room 10 ya. Nah, ini responden. Kemudian untuk wawancaranya itu nomor 11 sampai 20 di Sipadu ya, di presensi Sipadu daftar hadirnya. Ini roomnya. Nah, kemudian pengamatnya ya, ini udah ya semua, Dimas, Dina, Eliza itu sebagai pewawancara sampai Johansen. Nah, kemudian pengamatnya ada 2 nanti setiap room. Nah, cuma karena jumlahnya atau banyaknya mahasiswa ini 39, jadi ada yang pengamatnya cuma 1. Di ruang 10 nanti Olivia sendirian. Ya, Kezia ya, nanti di room 1 jadi pengamat. Kemudian Marina ya, dan seterusnya sampai Olivia. Nah, kemudian juga Priska ya, sampai dengan Zakia. Ini juga pengamat juga. Jadi setiap room pengamatnya ada 2. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah tugasnya ya. Jadi untuk room 1 itu untuk blok 6, room 2 blok 7 ya, room 3 blok 8 diperhatikan. Nah, ini 89 loncat ya. Karena yang blok
14 itu mengenai balita ya. Jadi saya loncat ke blok ke-17 yang untuk kelompok 9. Kemudian untuk kelompok 10-nya blok ke-18, tapi ini sangat banyak pertanyaannya sehingga saya batasi hanya 10 pertanyaan. Ini ya pertanyaan di setiap roomnya. Nah, kemudian tugasnya adalah melakukan identifikasi error pewawancara dan juga proses wawancara. Nah, jadi masing-masing nanti kalian melakukan tugas sesuai perannya, pewawancara sebagai pewawancara, responden sebagai responden, dan pengamat sebagai pengamat ya. Lalu tugas pengamat adalah mengamati perilaku dari pewawancara, ini pengamat 1 ya, selama wawancara dan mencatat ya. Ya sekaligus juga memperhatikan proses wawancara. Kemudian pengamat 2 mengamati perilaku dari responden selama wawancara dan juga mencatatnya. Kemudian nanti catatan hasil pengamatan akan dipresentasikan. Nah, untuk yang cuma 1 ya, Olivia ya, silakan nanti melakukan identifikasi error mengenai proses wawancara secara umum saja gitu. Jadi kan susah kalau mengamati 2 mungkin perilaku responden dan wawancara. Tapi kalau bisa silakan. Nah, ini tugasnya ya. Sudah jelas? Ya. Dan nanti saya kasih waktu setengah jam untuk berdiskusi ya, nanti sekaligus membuat rangkumannya. Kemudian setengah jam kemudian kita lakukan presentasi. Nah, sekarang saya akan membuat room-nya dulu. Kita buat. Ada pertanyaan? Metode wawancaranya itu nanti kita pakai wawancara terstandardisasi atau apa, atau bebas gitu Bu? Terserah. Bebas, silakan. Nah, itu jadi bahan nanti pengamatan. Silakan. Bagaimana kalau suatu pertanyaan dilakukan dengan standar, apa hasilnya? Gitu. Conversation apa hasilnya? Gitu. Ya, silakan. Jadi nanti banyak sisi yang bisa dilihat ya, seperti tadi di SE itu dari kelompok ya tadi saya hanya 3 ya, karena memang waktunya kurang gitu ya. Jadi tadi hanya 3 kelompok, tapi dari 3 kelompok itu bisa dihasilkan identifikasi yang berbeda. Satunya dari segi tadi DSE ya, dari segi apa namanya pengenalan inilah kuesioner ya, antara pewawancara dan kuesioner, bagaimana interaksinya gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi pertanyaan dari desain kuesioner, yang satunya lagi dari perilaku masing-masing responden dan pewawancara. Ya, ini saya bikin 10 room ya. Sudah apa roomnya masing-masing? Oke, sekarang saya nanti kalian masuk sendiri ke room yang sesuai ya, silakan. Oke, saya sudah ada roomnya, saya open ya. Oke, silakan. Ini pakai kuesioner yang pertemuan kemarin ya? Iya, yang Susenas. Ini tadi yang blok berapa? Ya, aku responden Fadli itu ya, apa yang wawancara. Iya, blok 9 tadi Zat. Terus Habib Rizik itu Habib. Wah, ada Kamera aku mati, weh. Kita nanti kayak praktek gitu kan,
Iya kan. Terus yaudah aku jawab aja ya responden. Setengah jam boy, santai aja waktu berburu. Ya Biar nggak gabut nggak. Wawancaranya di breakout ini kan? heeh. Ini kita langsung wawancara aja kali ya. Boleh. Pengamat mungkin bisa kayak mencari tahu gitu kesalahan. Iya boleh. Gimana kesiapan responden aja dulu. Ini aku jawab sesuai aku ini ya, maksudnya kalau Iya sih harus aja. Kamu lah. Aku nggak harus nyatet kan jawabannya. Catet sih. Nggak sih wawancara nggak mau catat jawaban. Informasinya gimana? Ini tanya. Ya, ntar miskom. Ya padahal beda tanya. terus aku boleh apa buka filenya apa enggak, atau seakan-akan aku cuma ditanyain gitu. Terserah sih. Sambil buka aja kali. Udah buka, oke. Udah. Oke. Ini kalian nggak mulai apa? Kalian diem-dieman wawancaranya. Aku nunggu Fadri kan. Kalau aku nggak ditanyain nggak jawab aku. Ayo mulai.
persiapan. Biar waktunya lama saya. Ya, oke. Langsung ya. Katsir, sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2020, apakah Katsir pernah berpergian ke objek wisata komersial atau menginap di akomodasi komersial atau menempuh jarak lebih dari 100 km untuk pulang pergi? Yang tujuannya itu bukan untuk bersekolah atau bekerja secara rutin. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Desember. Oh. Iya, pernah. Ini Terus blok berapa? Bentar. Blok berapa ini? blok 9. Oh, tak kira blok 8 tadi. Benar kan ya? Iya benar 9. Pernah ya tadi? Iya, pernah. Terus berapa kali Katsir melakukan bepergian selama periode 1 Januari sampai 30 Juni? Januari sampai Juni berapa kali? Januari sampai Juni 2020 ya? Anjir, aku lupa aku 2020 kemana aja tapi 2020 sekarang 2021. Saya 1 tahun yang lalu ini. Iya, 1 tahun yang lalu soalnya. Susah juga dari kuesioner. 2020 itu tingkat 3 ya? Oh iya, tingkat 3 ya. Kan ya? Oh iya, Objek wisata. Ya banyak sih sebenarnya. Sebulan sekali biasanya minimal sih. Soalnya kan juga lupa kan, seingatku sebulan sekali biasanya. Jadi sebulan sekali berapa ya? 1 sampai Juni 6. Sekitar 6 kali berarti ya? Iya. Terus untuk bulan Juli sampai Desember? Bulan Juli sampai Desember 6. 6 juga ya? Jarang keluar sebenarnya, sebulan sekali. Keluar pun. Oke. Terus sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2020, apakah Katsir pernah menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual atau lainnya? Intinya pernah mengalami tindak kejahatan nggak? Oh, pernah. Oke. Terus apa tindak kejahatannya apa itu? Pencurian, penganiayaan atau yang lain? Tindaknya itu sih kayak kejahatan cyber gitu loh. Kayak akun kan akun email sih sebenarnya, kayak akun game gitu, kayak diretas gitu. Pernah itu. Termasuk kan ya kejahatan itu. Iya sih. Kalau pencurian pernah nggak? Pencurian enggak. Nggak pernah ya. Penganiayaan? Enggak. Kalau pencurian tadi termasuk nggak tadi yang pencurian akun tadi maksudnya? Sorry. Pencurian akun. Eh, termasuk kali ya. Lah ya. Saya kan Ayo lo. Apa amat. Termasuk. Oke. Karena ini kan mengalami apa ya? Kehilangan gitu nggak sih? iya kehilangan itu, aku kehilangan akun. Oke. Terus dilaporkan ke polisi nggak? Enggak sih. Nggak ya. Kalau penganiayaan? Enggak. Pencurian dengan kekerasan? Pernah nggak? Enggak. Pelecehan seksual? Enggak pernah. Kalau kejadian lainnya, mungkin tidak kejahatan yang lain? Selain disebutkan. Enggak ada. Nggak ada ya.
Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih, tapi pertanyaannya itu ketika kejadian tersebut dalam proses pelaporan ke polisi, apakah Kacir mendapatkan atau ditemani bantuan hukum? Tadi kalau nggak salah jawabnya nggak pernah dilaporkan ke polisi ya? Iya, nggak pernah. Berarti jawabannya tidak. Tidak. Udah kan ya, blok 9 sampai satu halaman aja kan? Udah dapat apa aja, Bib? Ada poin-poin lah lumayan. Apa kita perlu wawancara juga? Nggak usah ya. Tidak diperkenankan ya. Setengah jam jauh berarti ya. Oh, nggak cukur, Bib. Cukur aku. Panjang banget kemarin. Bisa ngumpetinnya. Bisa ngumpetin. Pendek banget nggak? Enggak lah. Biasa sih. Nggak botak lah. Nggak botak. Kak, kalau telat dapat poin berapa sih? Aku telat tadi kayaknya. Anjir, aku udah lama nggak baca buku ya. Wah, parah, Kurang ya. parah. Anjir, malu aku berapa ya? Aku lihat dulu lah. Ini tetap absen kan? Iya, aku absen. Sebenarnya aku tuh udah jauh, tapi memang telat jam 6:30, memang 6 tadi. Di sini lagi oleh hostnya. Masih di admit berarti ya? Heeh. Oh. Joinnya udah mulai apa? Jadi nggak ikut pemeriksaan gitu. Oh, alah kayak gitu. Nggak tahu soalnya kalau harus jam 6:10 joinnya kan. Kirain rentang 6:10 sampai 6:35 masih boleh join. Ya. Tadi ibunya bilang nggak sih responsinya apa? Yang di slide atau ini pengamatan ini? Pengamatan sih tadi kalau dilihat share screen-nya Bu. Salah. Nggak bisa. Mau ngapain lagi nih sekarang?
Nunggu. Ibunya ngechat everyone. Cuman hasilnya udah dapat tadi hasil pengamatannya. Pengamatan udah ada. Udah. Tinggal dipanjang-panjangin. Panjang-panjang.
Recording in progress. Sudah selesai? Udah, Bu. Wawancaranya udah, Bu. Oke ya, tinggal dicatat ya ntar di presentasi. Ya, baik, Bu. Recording stopped. Recording in progress. Oke, sudah selesai, sudah bergabung semua ya. Sedang belum tadi lengkap? Apa ada yang nggak bisa? Sedang ketinggalan? Ya, sudah lengkap. Oke, sekarang kita diskusi ya. Oke, mulai dari ini dulu deh. Kelompok berapa nih? Ntar. Kelompok 5 deh, kelompok 5 dulu. Kelompok 5 tadi topiknya adalah tentang blok 10. Silakan pengamat kelompok 5. Baik Bu, saya izin share screen boleh Bu? Boleh, silahkan. Baik, saya Muhammad Al-Hayandi untuk mewakili kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami. Nah, dari hasil diskusi kami, untuk perilaku pewawancara sendiri yang berhasil diamati oleh pengamat, yang pertama itu pewawancara hanya membacakan pertanyaan tanpa menjelaskan pertanyaan lebih lanjut dan langsung menulis apa yang dikatakan responden tanpa klarifikasi lebih lanjut.
Misalnya, responden menjawab pilihan, ya seringkali, pewawancara tidak menanyakan lebih lanjut seberapa sering, sehingga ukuran seringkali hanya berdasarkan persepsi responden. Yang kedua itu, untuk pewawancara, terdapat keraguan-raguan pada pewawancara dengan penggunaan kata mungkin dan bisa jadi. Itu biasanya pas responden itu nanya soal konteks ataupun penjelasan detail tentang pertanyaannya. Yang selanjutnya untuk perilaku responden yang kami amati, yang pertama itu adalah terdapatnya kebingungan terhadap pertanyaan, sehingga responden itu terlihat ragu dengan jawabannya. Dan yang kedua adalah adanya kecenderungan responden untuk menjawab dengan pilihan jawaban yang sama, yaitu pilihan tidak mengalami kesulitan atau gangguan. Karena pada blok ini pilihannya rata-rata mirip gitu, sehingga ada kecenderungan tersendiri dari responden untuk menjawab pilihan yang sama. Mungkin itu Bu dari hasil diskusi kami. Ya, ada kelompok 5 yang ingin menambahkan, mungkin ada yang responden atau pewawancara tidak setuju dengan hasil pengamatan. Enggak, saya enggak gitu tadi gitu kan ya. Gimana? Tidak ada? Oke, berarti kan dari kelompok 5 ini ya, sebetulnya kalau saya perhatikan ini berkaitan dengan desain kuesionernya juga ya. Kemudian juga pilihan jawaban memang di sini ya. Seringkali. Nah, seringkali mungkin menurut saya, menurut kalian gitu ya, itu beda apa sih yang dimaksud dengan seringkali gitu ya. Jadi ini ukuran-ukuran apa ya? Relatif gitu. Bukan ukuran yang pasti. Baik dengan kata mungkin misalnya ya, bisa jadi. Oke, ya, oke. Terima kasih kelompok 5 ya. Nanti kelompok 5 untuk responsinya ya, baik pewawancara maupun responden juga hasil yang tadi ya, Muhammad Nur ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Saya lihat dulu. 7, kelompok 8. Kelompok 8 blok 13 ya. Kelompok 8 silahkan. Izin share screen, Bu. Ya, silahkan. Izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, Bu, yaitu penyebab variasi kesalahan pada wawancara terstandardisasi. Kami mengamati pada blok 13. Next. Jadi untuk pengamatan yang pertama untuk responden, ketika kami melakukan wawancara tadi, responden itu merasa jenuh gitu Bu, karena pertanyaan di kuesionernya terlalu kaku. Lalu yang kedua, responden juga membutuhkan penjelasan yang lebih detail gitu mengenai pertanyaan yang ada di kuesioner. Kayak misalnya, contohnya untuk JKN, contoh-contoh JKN itu apa aja. Lalu yang ketiga, responden itu kurang memahami maksud pertanyaan sehingga dikhawatirkan jawaban responden itu malah justru akan membuat bias gitu. Lalu yang keempat, terdapat pilihan jawaban lainnya. Nah, ini bisa membingungkan responden gitu Bu. Jadi akhirnya malah cenderung membuat responden untuk menjawab tidak gitu. Next. Nah, selanjutnya pengamatan untuk pewawancara. Karena menggunakan metode standardized interviewing, jadi pewawancaranya itu menjadi nggak luas dalam mewawancarai responden karena pertanyaannya itu harus sama gitu, harus terpaku dengan kuesioner yang ada. Lalu karena hal itu jadi wawancaranya itu terasa lebih monoton gitu, suasananya lebih monoton. Dan yang ketiga, terdapat pertanyaan yang saling berkaitan, namun letaknya itu terlalu jauh, kayak misalnya yang JKN tadi itu kita harus melihat kembali ke blok, kalau nggak salah ke blok 11. Demikian presentasi dari blok 13.
Oke, terima kasih Nawastu ya. Ada yang mau menambahkan? Blok 13 dari pewawancara ataupun dari responden? Ya, ini berkaitan dengan wawancara terstandar ya. Ya itulah makanya masih menjadi perdebatan wawancara standar atau percakapan gitu ya. Nah, wawancara standar tadi makanya kan apa ya, kaku karena menanyakan sesuai dengan kata-kata yang ada di atau kalimat yang ada di dalam kuesioner. Jadi mungkin interaksi antara responden dan pewawancara itu tidak terjalin dengan dengan luas gitu ya. Nah, gimana sih kalau kita misalnya ngobrol gitu ya, kaku gitu kan ya. Ya, kemudian tadi berkaitan dengan posisi pertanyaan juga ya. Nah, inilah makanya kan sebetulnya kalian kan belum mengenal kuesioner Susenas ya. Mungkin baru sekarang melihat atau mungkin sudah beberapa kalimat tapi masih belum kenal ya, karena memang tidak difokuskan. Beda ketika nanti diberi pelatihan gitu kan, kalian diberikan kesempatan mengenal lebih jauh tentang kuesioner tersebut. Nah, itu juga menjadi pengaruh. Makanya mengapa perlu dibuat pelatihan ya terkait dengan pemahaman kuesioner. Karena ada interaksi kita sebagai pewawancara dengan kuesioner. Bagaimana kita bisa menggunakan alat ukur kalau alat ukur tersebut tidak kita kenal dengan baik misalnya. Ya misalnya kalau mau menimbang ya gampang contohnya menimbang ya. Bagaimana sih menggunakan timbangan tersebut gitu kan. Saya mau mengatur digitnya dan sebagainya gitu ya. Oke, ada lagi untuk kelompok tadi yang 13 ya, mengenai istilah-istilah juga ya. Nah, banyak juga mungkin yang kita nggak kenal dengan istilah-istilah yang ada di kuesioner. JKN ya, ada JKN KIS ya, ada apa lagi nih ya. Nah, itu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan kelompok berapa? Kita lihat. Kelompok 1, blok 6. Blok 6. Oke, Bu. Wah, oke. Tok, share screen tolong, Tok. Oke, silakan. Oke. Jadi di kuesioner Susenas Blok 6 ini tentang keterangan migrasi, akta kelahiran, dan pendidikan. Kami menemukan kemungkinan error pewawancara yang dapat terjadi. Yang pertama itu pertanyaan yang terlalu banyak dapat membuat pewawancara tidak fokus dan ada kemungkinan melewatkan beberapa pertanyaan jika desain kuesionernya berupa tabulasi. Contoh kasus pada blok 6 yang menanyakan keterangan migrasi, pewawancara menemui responden yang memiliki anggota keluarga yang cukup banyak sehingga ada kemungkinan ART yang tertinggal atau tidak tercatat. Yang kedua, jika menggunakan wawancara dengan conversational interviewing, ada kemungkinan tidak dapat menangkap maksud dari responden. Contoh kasus, ketika menanyakan pendidikan terakhir, responden lebih banyak menceritakan pengalamannya dibandingkan menjawab pertanyaan yang ditanyakan secara to the point. Terus, kemungkinan error responden yang terjadi. Yang pertama itu kesibukan responden yang menjadikan proses wawancara terkesan terburu-buru sehingga responden memberikan jawaban yang seadanya. Yang kedua, responden tidak memberikan jawaban sesuai fakta. Contoh kasus, responden saat ditanyakan mengenai tingkat pendidikan, ingin menyamaratakan tingkat pendidikannya dengan pasangannya. Misal suami dan istri, ketika suaminya S1 dan istrinya SMA, terkadang ada beberapa responden yang menyamaratakan bahwa suami dan istri itu pendidikan terakhirnya S1. Yang ketiga, responden tidak memberikan jawaban secara jelas sesuai dari maksud pertanyaan dan menceritakan hal-hal yang di luar dari pertanyaan tersebut. Contoh kasus, saat responden ditanyakan mengenai tingkat pendidikan dirinya dengan pasangan, akan menceritakan lebih lanjut kisah pribadi mereka, bagaimana mereka bertemu misalnya. Sekian dari kami. Siapa ini respondennya nih? Saya, Bu. Ya, ini pertanyaan ya itu ya. Ini ya, kalau dulu ya
saya juga nggak update ya kapan mulai digunakan desain kuesioner yang seperti sekarang ini ya. Kan bentuknya kayak roster gitu, baris-baris ya. Kalau dulu nggak lembar. Jadi dulu ada satu anggota rumah tangga tuh ada berapa lembar gitu, tapi untuk itu. Nah, kalau sekarang ini saya lihat ya seperti roster gitu, jadi kayak baris per baris. Nah, jadi mungkin pertanyaannya juga jadi di kolom-kolom gitu kan jadinya juga sempit ya. Kalau dulu tuh lebih nyaman, saya juga nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa diteliti ya harusnya desain kuesioner yang sekarang dengan yang dulu tuh lebih nyaman mana gitu kan ya. Jadi kalau dulu nggak seperti ini bentuknya, sekarang ini roster. Ya, itulah ya kadang ya itu responden ya pendidikan karena tadi memang siapa tadi fiskal respondennya? Coba. Iya, Bu. Fiskal Saya, Bu. punya istri. Enggak, Bu. Maksudnya tuh berdasarkan pengalaman kemarin pas PKL juga, Bu. Oh gitu. Oke, oke ya. Oh tuh dijawab Megan tuh. Enggak, Bu. Belum, Bu. Pacar aja belum punya, Bu. Pacar Sedih. tuh kasihan hari gini nggak punya pacar. Nggak bercanda ya, pacar mah gampang. Yang susah itu nyari istri. Nah, itu, Bu. Ya, ada tambahan ya. Jadi ini berkaitan dengan pendidikan, akte kelahiran dan ya akte kelahiran terutama juga ini ya tempat lahir dan sebagainya ya ada ya. Ini juga sering terjadi kesalahan. Tapi memang di sini juga desain kuesioner ya perkenalan terhadap bagaimana rule kuesioner gitu. Mungkin bagi kalian baru juga memang belum terlalu mengenal gitu ya. Oke ya, terima kasih kelompok 1. Ya mungkin satu lagi ya, kita lihat kelompok berapa? 6, 7. Kelompok 4, blok 9. Blok 9 ya kan nih, kita lihat. Blok 9 mengenai keterangan bepergian dan korban kejahatan. Silakan. Baik, Bu. Ya. Sebelumnya saya minta maaf, Bu, ini kamera saya mungkin lagi error gitu. Oke, oke. Jadi langsung saja untuk hasil pengamatan dari room 4 pada kuesioner untuk blok 9 yang pertama tuh karena sebelumnya ini kan Bisa kuesioner di-share itu nggak, Habib? boleh sih. Kan sebelumnya nih kuesionernya kan periode referensinya mungkin terlalu jauh, Bu. Jadi kayak mungkin kesulitan dalam wawancaranya karena tahun 2020 jadi 1 tahun yang lalu. Terus kalau untuk yang pertama itu kurangnya ada kalimat pembukaan, jadi kayak langsung nanya aja gitu. Mungkin bisa lebih kayak nanya nama dulu atau mungkin interaksi ada kata-kata sapaan gitu. Lalu kurangnya tidak ada penjelasan konsep pertanyaan. Jadi lebih kayak pertanyaannya tuh wawancaranya langsung nanyanya standarized gitu tuh. Jadi nggak ada penjelasan dan respondennya juga kayak yang saya lihat sih kayak kebingungan gitu untuk menjawabnya. Lalu kurangnya pemahaman pewawancara. Jadi kayak masih ada ragu, tadi ada kayak wawancaranya masih ragu. Bener nggak ya? Iya kali ya gitu. Lalu ada yang pertanyaan yang sulit diingat tadi karena periode revisi terlalu jauh, jadi respondennya kayak kurang yakin. Lalu ada kurangnya pemahaman pada pertanyaan yang berurutan. Jadi kayak ada pertanyaan yang kalau misalnya ini nggak ada jawabannya, jadi pertanyaan ini nggak dipakai gitu. Misalkan ini jawabannya tidak, ada di blok 9. Jadi dia masih menanyakan pertanyaan yang seharusnya nggak usah ditanyakan. Gitu. Lalu mungkin perlu ditambahin kata respon yang ramah, karena kan ini menyangkut pribadi juga karena ada korban kejahatan mungkin. Terus bisa diklarifikasi lebih lanjut tentang korban kejahatannya kayak gimana, prosesnya gimana, jadi bisa lebih memetakannya lebih sesuai gitu. Pencuriannya kayak gimana misalkan ada, atau pelecehan seksual yang kayak gimana, jadi bisa lebih disesuaikan pada blok jawabannya itu. Itu kalau dari waktu wawancara kurang lebih 7 menit. Mungkin itu dari saya. Mungkin lanjut ke Rizal. Mohon izin melanjutkan ya, Bu. Ya, silakan.
Nah, baik, ini dari pengamat 2 maksud saya. Jadi yang pertama itu responden mengalami kelupaan. Jadi kan ini pertanyaannya menyangkut rentang waktu, di mana rentang waktunya itu dianggap terlalu jauh oleh responden. Sehingga itu responden lupa apakah dia melakukan wisata atau kegiatan perjalanan jarak jauh itu berapa kali. Sehingga itu responden melakukan pendekatan bahwasanya responden melakukan kegiatan tersebut itu 1 kali dalam 1 bulannya. Nah, ini kan bentuknya perkiraan, pasti akan terdapat error dari hal tersebut. Terus kemudian untuk pertanyaan pertama ini, tadi pewawancara melakukannya secara standarisasi kalau dari pengamatan saya, dan itu menyebabkan responden mengalami tidak ketertarikan dalam pertanyaan itu. Bahkan tadi responden menanyakan ulang pertanyaannya, yaitu mengenai rentang waktu yang ditanyakan tadi. Terus kemudian pada pertanyaan kedua ini, tadi dari pewawancaranya itu mulai menggunakan sistem konversasional. Jadi ini kan ditanyakan apakah pernah mengalami tindak kejahatan gitu ya. Terus di sini ada kategori-kategorinya. Nah, tadi itu dari pewawancara tidak langsung menanyakan kategori pencurian misalnya gitu, tapi langsung ditanyakan apa tindak kejahatan yang pernah dialaminya. Nah, ternyata dari responden itu mengalami kejahatan berupa kejahatan cyber tadi, Bu, yaitu berupa pencurian akun. Di mana pada kategori di pertanyaan ini itu tidak ada yang berkaitan dengan kejahatan cyber. Itu terus selanjutnya, nah tadi itu kan juga ada kesimpang siurannya, Bu. Itu kan termasuk juga pencurian akun. Di sini juga ada pencurian. Nah, itu tadi kayak ini masuk ini gak ya, ini masuk ini gak ya. Nah, di situ saya amati mengindikasikan kurangnya pemahaman akan konsep definisi yang ada dalam pewawancara. Seperti itu. Terus masalahnya lagi, Bu, dari hal tersebut, misalnya tuh, ternyata pencurian cyber itu, pencurian akun yang berupa kejahatan cyber tadi itu masuk dalam ini. Tapi sama pewawancara tidak dimasukkan dalam kategori ini. Nah, itu akan menyebabkan bias seperti itu. Sekian, Bu, dari room 4. Terima kasih. Oke, ya menarik ya dari kalian dari mengenai tindak kejahatan dan perjalanan ya. Nah, ini juga ada poin ya. Kurangnya pemahaman konsep. Nah, ini juga menunjukkan perlunya pelatihan bagi pewawancara. Nah, kemudian tadi respondennya siapa responden tadi? Siapa? Saya, Bu, respondennya. Ibnu? Iya. Ibnu, kalau punya pertanyaan yang tadi itu ya, melakukan perjalanan, itu tinggal di mana? Saat ini di mana? Sebentar, Bu, maaf bisa diulangin, agak ramai di belakang tadi. Oh ya, Ibnu di mana saat ini posisi? Di Kabupaten Nganjuk, Bu. Nganjuk. Nah, itu kan itu kan sejak Januari 2020 ya? Iya, kan Bu. Ya? Nah, berarti kan sebelumnya kan pernah di Jakarta kan, di STIS ya? Iya. Ya kan? Nah, itu jawabannya tadi apa? Iya atau tidak? Bentar, Bu. Gimana tadi? Ketika ditanya yang tadi kan responden ya? Itu Iya. kan? Nah, itu kan pertanyaan yang di 901 itu kan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Apakah pernah bepergian ke objek wisata komersial? Itu kan satu-satu sih ya. Satu pertanyaan. Atau menginap di akomodasi komersial, itu pertanyaan kedua sebetulnya. Atau menempuh jarak ya lebih sama dengan 10 km PP. Nah, yang tidak untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Jadi jawabannya apa tuh? Ya atau tidak? Kasus realnya. Jawabannya yang 1 bulan sekali, Bu. Itu kan ada pernah gitu, Bu, pas 2020 kemarin. Oh, gitu. Ya, itu kan harus pernah di situ karena pandemi kalian ke daerah gitu kan ya. Nah, itu juga harus dipahami. Tidak mudah juga responden untuk memahami itu mungkin ya. Jadi harus dijelaskan apa sih. Kalau ditanya soal beruntun gitu ya,
apakah misalnya Ibnu pernah bepergian ke objek wisata komersial, menginap di akomodasi komersial, atau menempuh jarak sekian kilometer? Nah, itu kan desain kuesioner gitu ya. Ya, oke, terima kasih kalian sudah mengidentifikasi ya. Ada lagi yang mau presentasi? Saya rasa tadi sudah cukup banyak dapat informasinya. Jadi nanti untuk responsinya, setiap kelompok berarti responsinya sama. Baik responden, pewawancara maupun pengamat. Jadi nanti tolong yang pengamat berikan kepada responden dan pewawancara ya. Jadi isinya sama. Itu untuk responsi hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalian silakan siapkan responsinya ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Jadi materi hari ini intinya adalah bahwa kesalahan pengukuran, walaupun yang mengukur itu adalah pewawancara, tapi kesalahannya atau kalau terjadi kesalahan pengukuran itu bukan disebabkan semata-mata oleh si pewawancara. Karena kalian perlu ingat di beberapa pertemuan sebelumnya kan atau pertemuan kemarin, kesalahan pengukuran itu penyebabnya adalah 6 faktor ya. Ada responden, pewawancara itu sendiri, kemudian sistem informasi, kuesioner, mode pengumpulan data, dan juga setting pada saat wawancara ya. Nah, itu atau interaksi antara wawancara itu kan mempengaruhi ya, ketika keadaan lingkungan itu mempengaruhi interaksi antara pewawancara dan responden. Nah, kalau hari ini kita membahas tentang kesalahan pewawancara dan proses wawancara, di mana bisa dilihat dari metode wawancaranya apakah standarisasi ataukah melalui percakapan. Nah, kalau standarisasi itu hanya meminimalkan error karena pewawancara, ya kan? Karena pewawancara standar nih, nggak boleh melakukan apapun gitu kan, selain apa yang sudah ditetapkan. Nah, kalau melalui percakapan itu untuk meminimalkan semua sumber error pengukuran. Nah, itu ya. Nah, kemudian karena pewawancara ini tidak satu orang biasanya dalam satu kegiatan pengumpulan data, maka itu bisa bervariasi. Jadi, kalau di dalam diri si pewawancara itu sendiri bisa menimbulkan bias, ya bisa juga menimbulkan variabel error sebetulnya. Ya, tapi di situ kita menghitung bagaimana bias setiap pewawancara, kemudian variasinya antar pewawancara. Ya. Yang dinyatakan dengan RO ya, correlation intra ya, atau korelasi antar pewawancara, di mana diukurnya adalah dari variasi bias yang ditimbulkan oleh pewawancara. Nah, saya rasa itu kemudian mungkin ya mengenai menilai kinerja dari pewawancara, bukan hanya dari hasil pewawancara saja, tapi ada dari poin-poin lainnya ya, kemudian bisa dilihat atau bisa dicermati dengan berbagai metode evaluasi ya. Nah, itu saya rasa isi materi kita hari ini. Saya tutup pertemuan kita siang ini ya, sudah menjelang sore. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk nanti ketika kalian bekerja ya. Jadi kalau bimbingan saya kemarin, saya suka komunikasi tuh, kalau lagi di lapangan di status, kalau lagi nyaca inget Pemstat Bu, kalau lagi nyaca di lapangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.